Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome to Scholarship Talk dengan aku Rachel selaku host pada episode kali ini. Nah, sebenarnya Scholarship Talk itu apa sih? Mungkin rekan-rekan semua masih bingung kali ya tentang Scholarship Talk. Jadi Scholarship Talk merupakan agenda atau program kerja kolaborasi antara Adkesma dan Medinfo BEM FIP UNES tahun 2020. Di mana pada kesempatan kali ini kami mengusung tema Dare to Dream, Achieve Your Win. Tentunya dengan pembicara yang spektakuler nih kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama, di sini aku udah bersama Kak yang ganteng, baik dan tentu pinter dong. Oke, siapa lagi kalau bukan Kak Ari Eko Wibowo. Oke, halo viewers semuanya, kenalin, thank you juga Mbak Ragil for having me ya today gitu. Kenalin, saya Ari dan kebetulan juga saya anak FIP angkatan 2018. Seperti itu. Oke, untuk saat ini kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Kesibukannya saat ini sedang mengurus berkas-berkas akhir sih. Karena kemarin kan udah selesai tugas akhirnya, jadi kayak ya tinggal menyelesaikan yang dan menunggu itu. wisuda. Ya, tentu pasti. Berarti aku ngucapin selamat dulu kali ya Kak. Oke, thank you. Selamat dan good job untuk kedepannya gitu ya Kak ya. Oke, di sini berbicara tentang Dare to Dream, Achieve Your Win ya Kak, mimpi. Kalau aku sendiri sih menurutku orang itu wajib punya mimpi dan bahkan sangat disayangkan atau salah if someone does not have a dream. Kayak sayang banget gitu lah, gitu loh Kak. Padahal untuk saat ini itu mengejar mimpi banyak banget jalan yang bisa kita ambil. Salah satunya di bidang pendidikan, beasiswa. Ya enggak Kak, setuju kan ya Kak? Iya, setuju. Kalau dari Kak Ari sendiri nih Kak, menanggapi orang-orang yang masih berpikiran bahwa merealisasikan mimpi itu sulit, itu gimana Kak? Ya emang sulit merealisasikannya gitu loh. Cuman kan gini sih teman-teman sih. Mimpi itu penting karena dengan mimpi tuh kayak kita ada something yang harus kita kejar, something yang bikin kita semangat buat bangun pagi terus I have something to achieve gitu. So jadi ketika bangun kamu semangat buat menjalani hari. Itulah kenapa mimpi itu penting. Kalau ngomong sulit ya gak ada yang mudah di dunia ini gitu loh. Jadi ya udah, gitu ya, Kak? That's it gitu loh gitu. Tinggal balik lagi mimpinya worth it nggak buat dijalanin gitu. Pengorbanan yang bakal kamu curahkan tuh worth it nggak gitu. Ya kalau emang worth it ya udah diusahain aja gitu loh. Gitu. Kalau untuk di perjalanan di FIP ini sendiri kan aku dengar Kak Ari ini penerima beasiswa kan ya Kak. Nah, sebelum lanjut ke situ, dari Kak Ari sendiri ketika mendengar kata beasiswa itu apa yang ada di pikiran Kak Ari Kak? Tentu ya, sebagaimana mahasiswa pada umumnya, ketika mendengar beasiswa tuh singkatnya tuh kayak support yang diberikan oleh yayasan ataupun penyelenggara buat mahasiswa, karena konteksnya mahasiswa buat menjalankan perkuliahan, support gitu. Untuk melanjutkan pendidikan gitu. Betul, ya Kak. Nah kalau dari banyaknya nih Kak, banyaknya beasiswa di Indonesia mungkin kalau secara global di Indonesia nggak hanya seratusan, mungkin ribuan kali ya Kak. Kenapa di sini Beasiswa Jarum Kak? Kenapa Jarum Beasiswa Plus ya? Iya. Karena yang pertama karena selain memberikan bantuan support finansial, Jarum Beasiswa Plus juga memberikan sarana pengembangan atau mereka juga memberikan pengembangan kepada setiap beasiswan atau beasiswan itu sebutan teman-teman yang diterima gitu kan, buat bisa mengembangkan soft skill-nya dan juga leadership development-nya gitu. Gitu. Kalau untuk apa sih Kak perbedaan dari beasiswa Jarum Plus dengan beasiswa mungkin unggulan, pendidikan dan lain sebagainya Kak? Sehingga itu kayak udah mantep banget gitu harus di beasiswan gitu. Yang membedakan yang paling mudah yang pertama tentu penyelenggaranya. Karena beda dong, itu beda. Terus yang kedua benefit yang diberikan. Jarum nggak hanya memberikan support finansial loh, mereka memberikan support pengembangan. Yang enggak di semua beasiswa tuh kalian bakal dapat gitu. Oke, mantap banget. Dan kalau berbicara tentang tadi kan banyak banget yang diberikan tuh Kak. Lah apa aja tuh Kak yang diberikan beasiswan kepada maksud aku itu diberikan penyelenggara nah kepada penerima gitu Kak. Karena untuk seleksinya sendiri kan nggak mudah. Bahkan banyak banget lah pasti. Apa yang diberikan tentu tadi ya aku bilang ya ada support finansial yang diberikan setiap bulan selama 1 tahun. Lalu yang kedua itu pengembangan soft skill. Dalam hal ini tuh di Jarum Beasiswa Plus mereka memberikan pengembangan soft skill mulai dari character building, lalu ada leadership development, lalu ada national building. Yang pada intinya di situ semua tuh teman-teman bakal dilatih soft skillnya mulai dari communication, leadership sampai dengan
gritty leadership. Jadi itu kayak semacam grit tuh kayak semacam apa ya? Singkatnya tuh kayak konsistensi dan juga passion yang teman-teman kembangkan supaya bisa achieve your dream gitu. Oke, mantap. Kalau dari Kak Ari sendiri nih, dari banyaknya rangkaian kegiatan itu mana yang paling menantang gitu Kak? Atau mungkin ada cerita yang nggak bisa dilupakan gitu? Oke, kalau ditanya mana yang paling menantang, karena kebetulan waktu angkatan saya tahun 2020 itu angkatan COVID. Iya, corona. Angkatan COVID kan, jadi kayak banyak kegiatan offline banyak kegiatan yang harusnya terlaksana offline tapi tidak terlaksana. Online. Jadi dilaksanakan online seperti itu. Bukan yang menantang tapi lebih ke yang paling menarik sih ya. Kalau yang paling menarik tentu leadership development sama national building. Jadi di leadership development tuh kita diberikan materi ya terkait dengan leadership, lalu tentang life, tentang manajemen dan sebagainya. Dan itu kayak benar-benar berimpact gitu loh. Ya di situ kamu bakal lebih tahu tentang diri kamu, self awareness about how you manage other, bagaimana kamu istilahnya bisa mengatur tim, mengatur diri sendiri, seperti itu. Oke. Kalau di sini pun aku melihat info bahwa ada lebih dari 12.000 penerima beasiswa Jarum Plus ya Kak. Yeah. Nah itu seleksinya banyak banget. Dan kalau berbicara apply beasiswa, tahapan awalnya nih, Kak Ari itu dulu gimana Kak? Persiapan apa sih yang dibutuhkan gitu? Iya, 12.000 penerima itu dari awal beasiswa diberikan sampai sekarang gitu. Kalau bicara tentang persiapan tadi ya, kalau bicara persiapan tentu ya, karena dalam seleksinya itu terdiri dari beberapa fase, mulai dari seleksi administratif, lalu ada psikotes dan juga wawancara. Tentu kan tiap fase persiapannya beda-beda ya. Ketika kita ngomong soal administratif, tentu kita harus menyiapkan berkas sebaik mungkin. Kalau ngomongin berkas, berarti kita perlu nyiapin CV, sertifikat pendukung, dan sebagainya. Kalau kita ngomongin CV, berarti kita bicara tentang pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, kita bicara tentang impact, kita bicara tentang diri kita di situ, karena kita harus menjual diri kita, seperti itu. Terus ketika kita ngomong psikotes, tentu ketika mengerjakan psikotes, kita harus dalam kondisi yang sehat, relax, dan tidak dalam bawah tekanan atau apapun. Sehingga ketika mengerjakan, kita bisa enjoy lancar. Dan terakhir ketika kita wawancara, tentu dalam mempersiapkan wawancara kita harus ada di tempat yang nyaman. Kita udah tidak tertekan, sehingga ketika kita menjawab setiap pertanyaan itu bisa menjawab dalam artian apa yang diharapkan oleh pewawancara itu dapat terjawab gitu, sehingga mereka yakin untuk memberikan kita beasiswa tersebut. Gitu. Berarti itu semua rangkaian dilaksanakan secara online ya Kak? Benar sekali. Termasuk wawancaranya. Kalau melihat peluang nih Kak, berbicara tentang peluang, dari Kak Ari sendiri melihat peluang tersebut itu gimana nih Kak? Peluang beasiswa tentu itu menjadi something yang sangat worth it ya, sangat layak untuk diperjuangkan, seperti itu. Kayak mungkin teman-teman ada yang mikir kayak, aku gak layak, aku insecure. Ya itu Kak, banyak banget kan ya Kak? Iya benar kan, jadi yang jadi masalah gini sih, kita tuh kayak sering banget kalah sebelum bertanding gitu kan. Jadi takut menang? Bukan takut menang. Padahal gak ready sama mungkin kemungkinan terburuknya ya. Padahal kan kemungkinan terburuknya paling apa? Cuman gagal kan? Cuman gagal. Yes, gitu. Ya at least kalau kamu nyoba tuh opsinya 2 gitu loh, gagal sama berhasil. Kalau kamu nggak nyoba kan ya udah gagal doang gitu loh. Jadi kayak ya udah, karena itu ada peluang dan layak untuk diperjuangkan. Ya udah keep going gitu. Dipersiapkan sebaik mungkin, dan terkait hasil ya kita do our best and let God take the rest. Kan selesai kan. Yes. Gitu. Ya, setuju banget sih Kak. Kalau berbicara strategi nih Kak, kembali lagi ke strategi, tentu dari peluang tadi kan pasti ada strategi khusus yang mungkin Kak Ari lakukan, atau tahap-tahap, atau mungkin gimana sih Kak menentukan skala prioritas gitu untuk bisa sampai sekarang gitu. Kalau kita ngomong soal skala prioritas kan kita ngomong soal gimana kita bisa manage waktu ya, manajemen waktu. Tentu kalau kita mau manage waktu, tentu kita harus membedakan nih hal-hal mana yang harus dikerjakan, mana yang enggak. Kalau mau paling easy atau paling gampang tuh pakai rumusnya 4 kuadran. Jadi kayak something tuh urgent nggak sih, something itu penting nggak sih. Jadi kayak nanti tuh bakal terbagi, sesuatu itu urgent dan penting, ataukah penting tapi tidak urgent, ataukah urgent tapi tidak penting, ataukah tidak penting dan tidak urgent. Jadi kayak bakal terkotak-kotakan tuh aktivitasnya. Untuk membedakan bagi orang-orang atau mahasiswa yang masih sekarang maba nih ya Kak, berbicara maba kan susah banget tuh Kak. Nah, cara efektif atau cara singkatnya kita membedakan hal tersebut tuh gimana Kak?
Pertama kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri sih. Karena kan kita ngomong maba berarti ya kamu harus paham dengan diri kamu sendiri. Kamu harus lebih kenal, lebih sering melakukan refleksi. Jadi kayak, oke, apa sih yang pengen aku mau? Yang bisa menjawab ya diri masing-masing individu itu, gitu. Jadi kayak yang pertama kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri, kenal. Setelah kenal maka kamu bakal bisa fase yang kedua yaitu menyusun setiap plan. Gitu. Kamu harus kenal sama diri kamu sendiri nih, mana yang penting, mana yang enggak. Soalnya bisa aja dong, buat saya tuh main PUBG dan ML itu nggak penting, Mobile Legend. Tapi buat satu orang ini jadi hal yang penting loh. Iya. Nah gitu, jadi harus bisa membedakan dan masing-masing individu kan sifatnya kan unik dan berbeda, jadi nggak bisa kita samaratakan gitu. Kalau pernah insecure gak nih Kak? Pernah insecure kayak ketemu sama orang-orang di luar sana, bahkan di beasiswa Jarum Plus sendiri, mahasiswanya nggak cuma dari UNES ya Kak, ada yang dari UI, UGM. Bener. Nah itu pernah nggak Kak merasa insecure karena wah aku kok cuma gini ya, dia kok udah sampai sana gitu loh, pernah nggak Kak? Kalau insecure, bukan insecure sih, tapi lebih ke apa ya? Ini orang tuh sangat lebih baik dari aku ya. Gimana sih caranya supaya aku bisa kayak dia? Lebih ke jatuhnya kok merasa iri ya. Tapi iri dalam konotasi positif. Jadi jatuhnya tuh iri tapi menyemangati, jadi kayak penyemangat gitu loh. Gitu. Jadi kayak mungkin sering dengar sih teman-teman. Ketika kamu di sini, kamu di UNES gitu. Mungkin kamu kayak melihat diri kamu kayak ikan paling gede di sini. Tapi ketika kamu keluar di lautan lepas, you nothing di sana gitu loh. Ada ikan yang lebih besar. That's the point gitu sih gitu. Karena kita ada di laut gitu ya. Gitu. Jadi kayak jangan kita mengurung diri hanya di akuarium yang kecil, tapi ketika kita keluar ke lautan yang luas, kita nothing di sana gitu. Jadi ya kita harus open terhadap hal apapun. Kalau melihat orang yang lebih tinggi ya, dalam tinggi entah itu sifatnya knowledge-nya atau mungkin jawabannya, kita ambil itu sebagai penguatan kita untuk bisa terus be the best version of ourselves gitu. Gitu. Jadi iri itu bisa dimanfaatkan untuk terus mengembangkan diri atau iri itu dimanfaatkan untuk sebagai dengki. So choose your iri gitu loh. Gitu loh. Agar kita itu nggak berpikir bahwa wah iri ini itu membawa kita ke hal yang negatif nih Kak. Untuk mengantisipasi hal tersebut tuh gimana tuh Kak? Nah, cara untuk mengantisipasinya paling mudah tuh dengan growth mindset. Growth mindset tuh kayak semacam pemikiran di mana kita bisa open dan terus berkembang. Contohnya gini deh, growth mindset tuh kayak pertama tuh kamu nggak usahakan untuk jangan apa ya istilahnya ya. Jadi misal kamu dapat offering nih, tawaran sesuatu. Kamu tuh nggak bisa, tapi jangan ngomong, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa gitu. Tapi coba buat, aku tak belajar dulu deh. Nanti aku pelajari caranya, gitu. Itu kayak bagian dari growth mindset. Jadi kamu harus open akan perubahan. Kamu nggak boleh istilahnya menjadi orang yang paling tahu atas segalanya, gitu. Jadi harus open terhadap apapun, gitu. Merasa miskin ilmu gitu. Ya, that's the point, gitu. Merasa miskin ilmu. Apakah sampai sekarang juga hal itu masih ditanamkan nggak atau gimana? Tentu masih ya Kak ya. Ibaratnya gelas kalau kita udah merasa penuh ya we done gitu, kita selesai gitu. Oke, berlanjut ke hal apa sih Kak yang perlu disiapkan atau sejak kapan nih Kak akademisi mahasiswa menyiapkan agar kita itu bisa mendapat beasiswa? As soon as possible, secepatnya, lebih cepat lebih baik gitu. Ibaratnya gini deh. Kalau orang mau ikut lomba maraton nih ya, kan perlu latihan lari dulu gitu kan. Tentu orang yang latihan larinya lebih lama, hasilnya bakal lebih oke daripada orang yang latihan larinya paling baru 2 hari sebelum maraton. Jadi ya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu. Jauh-jauh hari. Kalau yang kayak maba kayak gini Kak, kan nggak tahu nih info-info, bahkan beasiswa Jarum Plus sendiri itu sering didengar ketika mereka udah semester 4, 5 dan itu kan kayak udah telat gitu ya Kak, udah telat. Dan terus untuk mengantisipasi hal tersebut itu gimana Kak? Kalau menurut Mbak gimana kira-kira? Kalau menurutku gimana ya Kak? Kalau yang pertama gini. Kalau teman-teman tertarik terhadap sesuatu, curious, jangan berhenti di tertarik gitu. Dikuli gitu loh, kayak dicari infonya gitu. Kan kita itu udah ada di zaman dimana semua itu serba mudah loh. Kita ada Google buat mencari hal apapun, pasti ketemu di sana. Jadi ketika kamu tertarik sama sesuatu ya kamu cari dong infonya dong gitu. Come on, masa harus selalu disuapin? Kan enggak lah, kita itu mahasiswa itu dari usia
18 tahunan gitu loh. Kamu tuh kamu udah cukup dewasa untuk bisa memilah-milih informasi yang oke buat kamu gitu. Jadi jangan berhenti di kata sekedar tahu gitu. Lalu ketika informasinya kelewat terus merasa kayak aku nggak tahu kemarin-kemarin, loh kamu juga nggak nyari tahu kok. Salah sendiri ya Kak. That's the point gitu loh. Dengan sumber daya yang kamu miliki, handphone gitu kan, itu lebih dari cukup gitu loh buat kamu mencari informasi tersebut. Tinggal orangnya niat nggak. Berarti nggak perlu fasilitas lebih. Yes, tergantung niatnya sih. Iya, tergantung niat. Dan hal apapun nggak bisa menjadi alasan gitu. Ya, sama jangan terlalu sering bikin alasan sih. Oke. Gitu. Refleksi diri aja gitu loh. Refleksi diri aja. Kalau berkaitan dengan beasiswa nih Kak, aku mau tanya Kak Ari itu dulu cuman apply di beasiswa Jarum Plus atau pernah nih Kak di beasiswa unggulan, pendidikan Indonesia dan lain sebagainya Kak? Kalau beasiswa tuh sebelumnya di tahun 2019 tuh waktu masih ada PPA sama dapat PPA gitu. Cuman kan setelah PPA tahun 2020 tuh COVID, beasiswa PPA terus tidak ada pembukaan lagi jadi udah ke Jarum gitu. Kalau yang beasiswa unggulan terus kayak Kemendikbud kan itu sepaket lah ya. Aku nggak apply sih waktu itu sih, karena memang waktu apply-nya tuh infonya aku dapat telat karena aku nggak sempat nyari tahu seperti itu. Berarti cuma pertama kali sih Kak, bisa dibilang pertama kali apply terus lolos. Pertama gitu, kali apply-nya tuh PPA. Oh PPA, kedua ini ya Kak? Kedua berarti. Yang Jarum. Mantap banget. Kalau strateginya Kak, dengan bisa dikatakan kan ini kalau berbicara pengalaman baru 1-2 kali apply, untuk pengalaman sendiri belum banyak kali ya Kak. Nah itu pun gimana sih Kak cara tips untuk bisa lolos gitu? Simple sih, kamu lolos ketika kamu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, supaya kamu lolos sesuai kualifikasi, ya pastikan diri kamu termasuk orang yang qualified atau orang-orang yang memang layak untuk lolos. Orang-orang yang layak untuk lolos tuh yang kayak gimana sih? Kan pertanyaan gitu sekarang. Ya orang-orang yang tentu dari segi akademiknya oke, non akademiknya oke. Orang yang punya pengalaman seperti itu, pengalaman baik akademik ataupun non akademik gitu. Berbicara pengalaman Kak, menarik banget tadi. Pengalaman itu kalau sekarang ini nggak banyak ya Kak. Bahkan aku pun sering mendengar bahwa kamu ikut organisasi, ada yang memandang remeh hal tersebut. Nah kalau dari Kak Ari sendiri itu gimana menanggapi hal tersebut Kak? Karena emang gak pernah orang lain ya biarin orang pendapat orang mau diapain gitu kan. Terserah mereka gitu loh. Cuman kan gini pertanyaan. Ketika kita ikut organisasi itu apa sih yang pengen kita cari situ gitu loh. Ya ketika kamu pengen belajar soal membangun relasi, kamu pengen belajar soal leadership, ketika kamu pengen belajar tentang manajemen gitu kan. Ya ketika kamu bisa mendapatkan itu semua, ya kan. Ya lupakan saja omongan orang tersebut gitu loh. Lupakan, nggak usah didengar. Nggak usah ngapain gitu loh. Nah, orang ya kalau kita mau gini sih, Tuhan kan menciptakan kita dengan 2 tangan ya kan, 1 mulut. Kalau kita mau membalas mulut yang lain mah capek, ya udah tutup telinga gitu loh. Gitu. Sesimpel itu ya Kak sebenarnya. Gitu loh. Cuman emang nggak sesimpel itu tapi nggak mudah gitu ya Kak. I know. Tinggal gimana kita bisa manage-nya sih. Atau kalau mau dihubungin sama mungkin yang sering kita dengar stoa gitu kan. Ya kan omongan orang kan termasuk hal di luar kontrol kita, di luar kuasa kita gitu. Jadi kayak ya udah di luar kontrol mau diapain. Selagi apa yang kita lakukan itu baik, tidak melanggar hal apapun dan kita bisa terdevelop di situ, ya keep going gitu loh. Mantap banget sih Kak. Kalau di sini nih Kak, rencana ke depannya Kak Ari sendiri kan tadi udah lolos atau udah wisuda? Belum wisuda sih, udah menunggu wisuda. Nah, sekarang rencananya apa nih Kak? Rencana ke depan yang pertama pengen fokus mengembangkan diri dalam hal-hal yang terutama terkaitan dengan soft skill sih. Kan kita di era seperti sekarang kan tentu dunia kerja menginginkan kandidat yang berqualified gitu. Ya kalau aku secara personal sih pengen mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya aku, mengembangkan terkait dengan kemampuan Excel, Microsoft dan sebagainya seperti itu sih. Kalau rencana untuk apply beasiswa lagi, mungkin ke luar negeri atau gimana, LPDP itu ada nggak Kak? So far untuk rencana dalam jangka menengah belum ada sih studi lanjut sih. Gitu. Belum. Berarti sementara ini masih ke wisuda dulu, kemudian mengembangkan persiapan gitu. Saya pengen merasakan dunia kerja dulu gitu. Kalau memang nanti pekerjaan yang dibutuhkan itu emang butuh untuk S2, lanjut S2 gitu. Cuman ketika emang pekerjaannya tidak membutuhkan untuk S2 ya S2-nya menjadi ya nantilah seperti itu. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa.
Karena kebutuhan saat ini itu nggak terduga-duga. Ya, Kak? Ya. Oke, kalau kembali lagi ke beasiswa Jarum tadi ya Kak. Beasiswa Jarum itu beasiswa yang menurutku luar biasa gitu ya Kak. Kalau Kak Ari sendiri merasakan nggak sih Kak perbedaan before and after, sebelum dan sesudah ada di situ Kak? Tentu sih banyak ngerasain perbedaan. Yang pertama dari jaringan relasi teman gitu kan. Kayak banyak dapat teman-teman dari luar UNES, kayak dari Undip, UIN Wali Songo, USM gitu. Dan tentu mereka kan dari background yang berbeda, kayak banyak belajar tentang dari mereka juga gitu. Karena kita ngobrol sama orang, tentu kamu bakal dapat insight baru dari situ. Itu. Sama yang kedua dari pelatihan soft skill-nya, nambah banyak knowledge aku soal pertama tentang grit sih. Grit itu bagus banget. GRIT itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Sama ya manajemen gitu, leadership. Cukup membantu sih, sangat membantu. Sangat membantu banget dan bermanfaat sampai sekarang. Yes. Oke. Kalau dari pengalaman tersebut, apa sih Kak pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu Kak sampai sekarang ini? Mungkin dari kegiatan yang meskipun secara online, secara daring, tapi kan pasti kegiatan itu berkesan gitu ya Kak. Yang tidak meninggalkan sampai, yang tidak bisa ditinggalkan sampai sekarang, itu pengalaman yang gimana tuh Kak? Karena saya basicnya suka komunikasi sama orang lain, maka pengalaman yang sulit dilupakan atau berkesan tuh ya ketika saya bisa ngobrol, kumpul bareng sama teman-teman base one gitu. Selain program-programnya ya, karena ketika kamu ngobrol tuh bakal banyak hal yang bakal kamu bahas gitu loh. Dan di situ kamu bakal banyak dapat insight atau istilahnya knowledge baru atau pengetahuan baru di situ. Itu sih yang tidak tergantikan sih. Tidak tergantikan. Karena membangun relasi dengan orang-orang yang oke itu apa ya biasanya ya sesuatu yang mahal gitu loh, dan nggak bisa kamu dapetin dengan mudah. Tidak didapatkan di bangku kuliah, di ruang kelas maksudnya ya Kak. Gitu. Nah, berbicara tentang itu berarti di sini banyak ya Kak yang harus disiapkan, harus di manage secara baik, karena banyak banget kegiatan yang secara online waktu itu kan dilakukan berbarengan. Nah, gimana nih Kak untuk memanage hal tersebut? Seperti yang saya katakan di awal tadi ya kita bikin prioritas aja based on 4 kuadran itu gitu. Kalau sesuatu yang penting dan urgent ya kita kerjain. Kalau sesuatu masih bisa kita manage ya udah kita kita atur waktu lagi gitu. Sesimpel itu sih. Tentukan mana prioritasmu gitu kan. Prioritas kan kamu yang lebih paham kan. Setelah tahu prioritasnya kamu buat rencana seminggu atau seminggu lah paling gampang. Senin mau ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain gitu. Atau kalau enggak bikin to-do list harian yang paling mudah deh. Supaya kamu gak terjebak sama hal-hal yang lain gitu. That's it. Dan ketika kita membuat hal tersebut, membuat skala prioritas harian itu ketika tidak dilakukan. Jadi Kak Ari sendiri itu gimana itu? Kan banyak banget ya Kak, kita udah buat nih Senin dari jam 5 sampai jam 10 itu aku gini, tapi itu realitanya nggak dilakukan tuh Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Kalau menurut Mbak gimana? Menurutku hal itu membuat atau menunjukkan kalau kita berbohong pada diri kita sendiri. Yes. Kalau katanya Denzel Washington tuh gini sih. Gimana? Without commitment, you never start. But without consistency, you will never finish. That's it. Gitu. Kalau kamu udah law of commitment ya udah. No one can help you except yourself gitu loh. Gak ada orang yang bisa ngebantu kamu selain diri kamu sendiri. Berbicara tentang komitmen diri sendiri. Yes, that's the point gitu loh. Kalau orang udah nggak ada komitmen mau diapain gitu. Dan kalau untuk era sekarang ini mengantisipasi hal miskomitmen atau tidak komitmen itu gimana agar kita bisa menjadi orang yang aku harus komitmen nih pada pendapatku sendiri, pada apa yang udah aku buat, aku janjikan kepada diriku sendiri, itu gimana tuh Kak? Ya kamu harus tahu tentang apa yang pengen kamu capai, kamu harus tahu tentang impian-impian kamu harus tahu tentang kamu mau hidup yang kayak gimana sih gitu loh. Aduh. Gitu loh. Ketika kamu tahu itu, maka kamu bakal otomatis komitmen gitu. Berarti kita harus mengetahui tujuan kita itu sejak dini. Yes, itu lebih cepat lebih baik sih. Tapi kalaupun kamu nggak tahu ya, kalaupun kamu belum tahu tujuan kamu ke mana, karena aku sendiri juga masih dalam pencarian. At least kamu paham bahwa apa yang kamu lakukan sekarang itu bakal berimpact sama masa depan kamu gitu loh. Yes. Karena hidup itu merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang udah kita bikin. Yeah. Coba kamu bayangin gitu, bukan kamu sih, bayangin ya ada orang kan, ada orang gitu kan bangun pagi jam 8, belum mau ngapain, masih Twitteran, terus masih IG-an gitu. Bayangin orang ini kan
melihat dirinya 5 tahun ke depan, itu ketika melihat diri yang sekarang tuh bakal ngomong apa gitu loh. Iya sih kayak aku gitu. enggak Bayangin apa yang dengan apa yang kamu lakukan sekarang, ya kan? Kalau dilihat sama diri kamu 5 tahun ke depan, diri kamu tuh bakal ngomong apa gitu loh. Ingat itu gitu. Apakah dia akan merasa bangga, oh aku I try my best, or kok aku kayaknya gabut terus sih gitu. Kok diri aku kayak yang bilang kayak gitu Kak. Kok aku gabut terus ya, padahal banyak tugas. Kok aku gabut terus gitu, ya. Yes, gitu sih. Berarti sebenarnya kok aku gabut terus itu bullshit gitu ya Kak. Itu tidak benar. Maybe, Gimana? mungkin. Saya bersifat netral untuk hal itu ya. Oke, kalau di sini tadi udah berbicara tentang itu, kemudian untuk mengantisipasi hal akan kita itu tidak bisa, misalkan gini ya Kak, aku itu pernah mendengar bahwa aku kok nggak bisa menjadi diriku sendiri ya, bahkan ini cukup simpelnya di sosial media ya Kak. Di sosial media kita itu nggak bisa menjadi diri kita sendiri, sehingga untuk mencapai tujuan, mencapai tupoksi, misalnya mimpi kita itu kan sulit ya Kak. Dari Kak Ari sendiri itu gimana Kak? Pertama tuh media sosial itu, ya kita tahu namanya juga media sosial, so setiap hal yang dipost itu pasti hal positif gitu, hal-hal yang sifatnya menggembirakan. Karena jarang banget sih orang post kegagalannya, orang post kegalauannya, orang post insecurity-nya di sosmed. Dan mungkin satu efek dampak negatifnya sosmed ya bikin someone menjadi insecure, merasa hidupnya tuh kayak, kok aku nggak bisa sebaik dia ya. Jadi kayak kan, kayak banyak orang merasa kurang karena efek ngeliat sosmed itu. Cuman poinnya di sini kan, sosmed itu jangan dipercaya secara mentah-mentah gitu. Namanya juga sosial media, jadi ya biarin gitu. Tapi balik ke tadi tentang mengenal diri dan sebagainya, ya lebih kenal sama diri sendiri aja gitu. Pelajari tentang growth mindset itu bakal sangat ngebantu kamu atau ngebantu kita gitu loh. Tentang hal apapun. Karena tentang growth mindset kamu bakal belajar, kita bakal belajar soal gimana kita bisa terus mengembangkan diri tanpa terdistraksi oleh noise dari luar. Gitu sih. Gitu. Berarti mindset itu kadang bisa dipengaruhi, kadang tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar, gitu Kak? Lebih tepatnya tuh dengan mindset, kita bakal bisa memilih dan memilah mana yang perlu aku pikirkan dan mana yang enggak. Kayak gitu. Dan kembali lagi ke mindset, di pola pikir kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. That's the point, gitu. Gambaran gitu ya Kak? Oke. Kalau kembali lagi ke beasiswa tadi Kak, kalau beasiswa menurut Kak Ari sendiri itu sepenting apa sih Kak untuk kehidupan yang sekarang gitu? Kalau menurut saya sendiri ya sangat penting. Bukan beasiswa itu kayak opportunity gitu kan, kesempatan yang diberikan gitu. Kesempatan bisa gagal, bisa lolos, bisa gagal, bisa enggak gitu. Cuman karena fase perkuliahan itu hanya berlangsung 4 tahun secara normal, dan ketika ada kesempatan ya manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi sangat penting gitu. Karena di beasiswa ya kamu nggak hanya dapat support secara finansial, tapi juga kamu dapat wadah untuk berkembang di sana. Gitu. Apakah apa yang diberikan beasiswa itu cukup membantu banget ya? Sangat membantu, lebih tepatnya sih. Tidak mempengaruhi dan tidak bahkan menjadikan hal itu sebagai kayak kegiatan malah menghambat atau menutupi gitu, enggak sih, sangat membantu sih gitu. Lebih mengepush diri kita sendiri gitu ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan beasiswa. Kalau selain beasiswa nih Kak, kita berbicara tentang apa sih Kak yang bisa kita lakukan saat ini untuk kemudian bisa berpikir tujuan kita, menentukan tujuan lebih tepatnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan tujuan? Kalau ngomong tujuan tuh buat sebagian orang yang beruntung menurut saya ya, mereka udah tahu nih bakal kemana gitu di end. Tapi untuk beberapa teman-teman yang masih dalam tahap pencarian, that's fine gitu kan. Di masa pencarian itu, ketika kamu masih bingung dengan tujuan kamu, yang bisa kamu lakukan adalah mengambil setiap pilihan yang membawa kamu ke konsekuensi positif. Konsekuensi positif. Yes, gitu. Atau kalau enggak yang ngasih impact kamu positif gitu. Atau minimal pilihlah setiap pilihan yang bakal ngebawa kamu menjadi best version gitu. Versi kamu. Oke. Dan ketika kita udah ada di best versionnya kita nggak boleh terlalu sombong atau jelas itu sih kayak waktu itu kan hal-hal yang harus kita hindari sih gitu. Sombong, merasa sudah penuh, merasa lebih pintar gitu. Harus kita hindari. Yes.
Kalau sekarang nih Kak, pesannya Kak Ari sendiri ke teman-teman, ke mahasiswa yang masih bingung mungkin tentang beasiswa itu gimana cara ngedapatinnya itu gimana tuh Kak? Kalau pesan buat teman-teman mahasiswa terutama maba ya, yang pertama tuh manfaatkan waktu perkuliahan kalian sebaik mungkin, gunakan itu untuk bisa memakan diri dan mengikuti banyak hal karena masa perkuliahan itu masih yang paling mengenakan teman-teman. Mengenakan. Iya, mengasihkan lebih tepatnya sih, karena bisa explore banyak hal di situ. Itu. Lalu yang kedua tuh buat prioritas kalian tentang hal-hal yang ingin kalian capai seperti itu. Jangan gampang terbawa arus gitu. Nggak salah kalian terbawa arus, itu nggak salah gitu. Cuman bakal lebih oke kalau kalian bisa memilah dan memilih arus kalian seperti itu. Dan yang ketiga paling yang namanya kehidupan pasti naik turun ya. Yes. Sometimes you win, sometimes you lose itu. Sometimes kamu lolos, sometimes kamu nggak, sometimes kamu gagal, sometimes kamu berhasil. Ya it's okay, it's part of the process gitu loh. Enjoy the process gitu. Karena ya hidup tuh bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita berdiri gitu. Gitu sih, itu tiga poin yang bisa saya sampaikan. Mantap banget Kak. Untuk bisa kita fokus pada, wah besok itu, misal nih Kak, kan kayak gini nih, ada mahasiswa yang merasa itu dia, aku tuh pengen kuliah, tapi aku nggak pinter, tapi aku juga nggak dapat beasiswa. Itu menanggapi hal tersebut, khususnya ini untuk maba yang mungkin saat ini masih bingung, dan aku emang sering mendengar, Mbak aku tuh masih bingung, ini gimana tuh Kak? Kalau orang bingung harusnya ngapain biasanya Mbak? Mencari. Yes, punya berarti harus punya curiosity atau pengen mencari dan jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk salah. Itu sih. Jangan malu untuk salah. Iya, kamu harus punya rasa ingin tahu, rasa jangan malu untuk bertanya dan jangan takut buat gagal. Karena kadang tuh yang bikin kita stuck, kita takut akan hal-hal yang bahkan belum terjadi gitu loh. Oke, mantap banget nih Kak. Sayang sekali di sini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang ingin aku tanyakan secara pribadi gitu ya Kak. Tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama karena terbatas waktu juga. Mungkin dari Kak Ari ada closing statement untuk rekan Vipers di sana, dipersilakan Kak. Ya, closing statement ya buat rekan Vipers ya. Ini paling refresh tadi ya statement aku bahwa perkuliahan itu menjadi masa yang paling menyenangkan teman-teman, atau masa paling mengasihkan. Jadi gunakan masa perkuliahan kalian sebaik mungkin, explore banyak hal di sana, gitu. Ketika teman-teman mendapat pengalaman yang oke atau nggak oke, ya ambil itu sebagai bagian dari proses yang harus teman-teman laluin gitu. Kalau teman-teman sedang gagal atau teman-teman gagal dalam hal apapun, ya udah gitu loh, keep going gitu, karena ya gagal is part of the process gitu teman-teman. Karena hidup tuh bukan tentang seberapa cepat itu tuh bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa cepat kita berdiri gitu loh. Jadi ya no matter how many time dunia ini menjatuhkan kita bakal terus bangun gitu. Itu sih. Oke, mantap banget ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ari Eko Wibowo udah berkenan hadir di sini, menambah banyak banget insight baru ke aku, ke rekan-rekan semua ya pastinya ya. Oke, jangan lupa saksikan Scholarship Talk selanjutnya di episode selanjutnya, dan mungkin atau akan maybe bisa bertemu aku dan Kak Ari kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Dengan aku Yuliara Kilianti dan Kak saya Ari Eko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.